Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mustaqim rahimakumullah, monggo pada kesempatan yang baik ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya. Kita kembali dipertemukan di majelis yang insya Allah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, monggo kita nglajengaken pembahasan kitab Arba'in Nawawi. Kala wingi sampun hadis nomor 6, sakmenika hadis nomor 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sabi' an Abi Uqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Hadis nomor 7 diriwayatkan dari Abu Uqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, beliau berkata, agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, untuk Allah, untuk kitab Allah, untuk Rasul Allah, untuk pemimpin-pemimpin umat Islam, dan juga untuk orang awamnya orang Islam. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, Bapak Ibu, hadis ini kalau diterjemahkan bingungi. Coba jenengan pripun? Agama adalah nasihat. Untuk siapa? Untuk Allah. Gimana jenengan lajeng memahami bi? Agama nasihat untuk Allah. Berarti Allah butuh dinasihati. Nah, ini kan aneh. Maka Bapak Ibu, nasihat yang dimaksud di sini bukan nasihat dalam bahasa Indonesia. Kalau kita bicara nasihat dalam bahasa Indonesia, itu artinya kan ngomongi wong, ngandani, nuturi, itu nasihat. Nah, tapi di hadis ini kalau diterjemahkan nasihat begitu itu, ya kacau. Makanya monggo kita kutipkan dari yang disampaikan oleh pengarang kitab yang saya pegang ini. Jadi kita kutip dari
kitab yang saya bawa ini. Di sini disebutkan an-nasihah ma'khudah min nasoha ar-rajulu thawbahu idza khattahu fashabbahu fi'lan nasih fima yataharrahu min solahil mangsuh. Jadi kayak yang namanya nasihat itu membenahi baju. Itu secara bahasa kurang lebih maknanya seperti itu. Nah, sementara nasihat dalam konteks hadis yang kita baca ini, aman nasihatu lillahi ta'ala fa maknaha yang sharifu ilal imani billah wa nafyis syariki anhu wa talqil ilhadi fi sifatihi wa wasfihi bi sifatil kamali wal jalali kulliha. Jadi yang namanya nasihat untuk Allah maknanya adalah menuju kepada iman kepada Allah, menafikan kemusyrikan dari Allah, meninggalkan melawan atau keras kepala terhadap sifat-sifatnya Allah, mensifati Allah dengan sifat kemuliaan dan keagungan, dan mensucikan Allah dari segala jenis kekurangan dan berusaha taat kepada Allah, menghindari maksiat kepada Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah, dan seterusnya. Nah, ini panjang. Nah, jadi Bapak Ibu, yang pertama, nasihat lillah maknanya adalah pengabdian kepada Allah. Jadi agama adalah nasihat. Apa itu makna nasihat lillah? Maknanya agama adalah pengabdian kepada Allah. Dimulai dari mengenal Allah, mensifati Allah, mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, itu nasihat lillah. Maka Bapak Ibu, ilmu tertinggi adalah mengenal Allah. Ilmu paling besar di muka bumi ini adalah mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu namanya nasihat lillah. Yang dimaksud agama. Jadi agama itu kesatuannya kalau dilihat dari hubungan manusia kepada Allah, ya menuhankan Allah, mensucikan Allah, memuliakan Allah, mengagungkan Allah, dan seterusnya. Itu namanya nasihat lillah. Bukan menasihati Allah, mboten ngandani Gusti Allah. Malah tidak patut manusia kok ngandani Gusti Allah. Tidak patut. Ya Allah, niku tiyang niku angel, mbok jenengan kapake ngono. Malah ngandani Gusti Allah. Makanya etika berdoa iki mboten ngandani Gusti Allah. Etika berdoa itu ojo ngandani Gusti Allah. Ketika kita berdoa, silahkan Anda curhat, tapi niate curhat mawon. Niate kuwi ngetokke unek-unek. Mboten usah niat ngandani Gusti Allah. Ya Allah, berikan saya rezeki ya Allah. Sebab kalau panjenengan tidak ngasih rezeki saya, nanti orang itu datang menagih hutang kepada saya. Bagaimana anak saya? Nanti kapiran ya Allah. Lu kok malah ngandani Gusti Allah? Mboten usah. Mboten usah. Kita cukup wadul sama Allah. Ya Allah, saya begini, tolong saya ya Allah. Udah begitu aja. Lebih simpel dan lebih bertata krama daripada kita ngandani Gusti Allah. Jika engkau tidak begini ya Allah, maka nanti kami akan begini. Kok nganggo fiil syarat dan jawab, menggunakan kausalitas kok di hadapan Allah? Ya mboten mathuk. Mboten mathuk. Apabila saya dilempar, pasti nanti saya akan jatuh. Tidak usah cerita sama Allah yang begitu-begitu itu.
wadul mawon, ya Allah kula niku fakir, kula niku butuh kalih jenengan, jenengan niku maha kaya, berikan sesuatu pada saya. Ya Allah saya itu sakit, saya datang kepadamu karena engkau berjanji akan mengabulkan permohonan. Ya udah saya minta kepada panjenengan. Tapi kula nggih mboten nate nuntut, njaluk karo nuntut iki beda. Nek nuntut ki ngoyo, nek njaluk niku ya njaluk. Jenengan nek dituntut ya jengkel to nggih. Coba umpamane jenengan punya karyawan, jenengan punya anak buah, bayarannya tanggal 10, awet tanggal 4 ngomong kowe, bayaran kok ade teko-teko ya, dong-donge kapan to, kene selak butuh, dong iki ngotipu to, bos iki ngono, kan suwe-suwe jengkel Bapak Ibu, niku nek cara menungso. Maka Bapak Ibu tidak usah menuntut sama Allah. Lah nasihah kepada Allah itu artinya kenalilah Allah. Kita harus mengupayakan untuk kenalan dengan Allah. Nek cara Imam Ghazali, ilmu yang tertinggi adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Oke, niku yang pertama. Kemudian agama itu nasihat. Nasihat untuk siapa? Yaitu nasihat untuk Rasulullah. Nah, kalau itu nasihat untuk Rasulullah, maaf, untuk kitabnya dulu. Nasihat untuk kitabullah, lillahi wali kitabihi, dan untuk kitabnya Allah. Bagaimana nasihat untuk kitab Allah itu? Nasihat untuk kitab Allah, agama adalah meyakini Quran itu benar. Agama mengimani bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Agama adalah mengingatkan kepada kita bahwa Quran itu bukan ucapan manusia. Kita dianjurkan untuk mentakzimi Quran, membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya membaca, memperbaiki bacaan, khusyuk ketika membaca, memberikan hak terhadap huruf-hurufnya ketika kita membaca, dan juga berupaya untuk membenarkan apa yang ada di dalamnya, mengikuti hukum-hukum, memahami ilmu dan semisalnya, dan mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari beberapa pitutur yang disebut di dalam Al-Quran. Jadi makna nasihat untuk kitabullah adalah agama ini, agama Islam ini dibangun untuk mengimani, meyakini adanya Al-Quran. Sebenarnya ini kan sama dengan rukun iman yang pernah kita baca kemarin itu. Jadi Quran kita ikuti bacaannya, kita khusyuk ketika membacanya, kemudian huruf-hurufnya kita sesuaikan dengan makhrajnya ketika kita membaca, dan juga membenarkan isi dari Al-Quran itu. Kita skip ini, lanjut. An-nasihah kepada siapa ya Rasulullah? Kepada utusan Allah. Nah, untuk nasihat kepada Rasulullah sama seperti tadi, cuma agak beda sedikit. Kalau Quran itu kan bukan makhluk. Nah, kalau Nabi itu makhluk. Maka agama mengatur Nabi. Agama kadang mengingatkan Nabi. Nah, dalam konteks Nabi, nasihat bisa mengingatkan. Contoh, Allah mengingatkan Nabi di surat Abasa, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Bermuka masam dan berpaling Rasulullah ketika datang seorang yang buta. Nah, ini wujud kritikan Allah kepada Rasulullah. Terus kemudian Rasulullah juga pernah diingatkan oleh Allah,
wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Dan janganlah engkau mengatakan saya akan melakukan ini besok kecuali kamu mengucapkan insya Allah. Itu agama adalah nasihat untuk Rasulullah, Rasulullah untuk diikuti, sekaligus Rasulullah juga dinasihati. Nah, poin utama kita justru di belakang ini. Wali a'immatil muslimin, dan agama adalah nasihat bagi para pemimpin umat Islam. Jadi Bapak Ibu, kalau ini maknanya sebagai yang kita maknai biasa. Nasihat kepada umat Islam yang menjadi pemimpin. Ingat Bapak Ibu, setiap orang yang diamanai jadi pemimpin itu harus amanah. Kita harus hati-hati. Kemarin hari Selasa malam Rabu saya ngaji di Banyumanik. Ketika ngaji, habis ngaji kan ngobrol ada 5 atau 10 menit. Lalu di situ ada cerita, Pak Ustadz, niki kula meh takon sekaligus curhat. Tapi pun nek duit zakat niku kanggo sing boten asnafe niku dong-donge pikantuk napa boten? Ya jelas tidak boleh, saya bilang begitu. Lah kalau duit zakat kok dipolitisasi niku boleh napa mboten? Ya mboten entuk. Oh. Lah napa to Pak kok takon ngoten? Ternyata baru ada informasi, dan dia yang nanya itu kemarin setahu saya dia adalah pengurus Badan Amil Zakat. Ya, Badan Amil Zakat. Nah, terus cerita. Nah ini Bapak, memang ada sedikit masalah. Kemarin itu ada duit zakat dibuat bangun rumah. Itu sebenarnya masih wacana, tapi kemudian duite kuwi diakoni partai. Lah kan kacau tuh nek ngene iki carane. Lah, tapi itu kan tidak jadi toh Pak. Nggih Pak. Kejadian seperti itu kan bukan kali pertama. Ini berkali-kali. Lah kula takoni toh, lah pemimpinnya piye? Lah pemimpinnya niku nggih piye wong kula nggih pun ngandani nggih mboten dikuku. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat hadis di sini, kan tadi agama adalah nasihat untuk siapa? Untuk para pemimpin umat Islam. Anda yang didaulat jadi pemimpin, panjenengan yang diamanai dengan amanah untuk mengelola duit, mengelola masyarakat, apapun, ingat bahwa jadikanlah agama jadi nasihat untuk panjenengan. Karena kalau tidak begitu, bahkan dalam urusan agama pun akan menjadi masalah. Bahkan dalam urusan agama. Ya seperti contoh tadi. Makanya kan kita itu sering menyampaikan Bapak Ibu. Wau kula wonten putih, wonten Baitu Syakul nggih matur. Nggih kita itu mending masih ono sing digugu, masih ada yang mau mengingatkan, masih ada yang mau memperbaiki. Kalau tidak, kita itu sak penake dhewe. Jadi kadang ada orang itu memang tidak tahu hukum, tidak tahu aturan. Sampai-sampai ada istilah di kalangan para ulama itu, wong soleh sing ora gelem ngaji kuwi bahaya. Orang baik dalam arti soleh yang tidak punya ilmu itu jangan ditanya. Jangan ditanya tentang urusan agama. Kenapa?
dia soleh, tapi kan tidak punya ilmu. Kan kasus yang terjadi pada zaman dulu, mungkin jenengan juga pernah dengar ada kisah seseorang membunuh 99 orang, kemudian dia nanya kepada salah satu rohib, pendeta waktu itu ditanya, apakah ada jalan taubat bagi saya? Dijawab, tidak ada. Membunuh 99 orang, ya tidak ada jalan taubat. Dia mikirnya awake dhewe, lho ngaku ngampleng, lho nggak tahu kok, jotos wong nggak tahu. Iki mata ini 99, lah dosane sak pira gedene, ndak mungkin diterima taubatnya. Itu kan nganggo akal-akalane dhewe. Kemudian orang itu dibunuh. Lalu datanglah dia ke orang lain yang lebih alim, lebih paham tentang agamanya, lalu nanya, saya sudah membunuh 100 orang, apakah ada kesempatan taubat buat saya? Dijawab, ada. Kamu pergi aja ke tempat A, nanti di sana banyak orang-orang baik, kamu tetap di sana. Belum sampai di tempat A, ini orang udah meninggal. Malaikat adab dan malaikat rahmat berebut untuk mengambil. Tapi pelajarannya bagi kita apa? Nasihatnya dari cerita itu apa? Ojo takon karo wong bodoh. Napa masalah? Ya menyesatkan. Menyesatkan. Nah, kita itu alhamdulillah Bapak Ibu masih dikelilingi orang-orang alim, orang-orang yang baik, orang-orang yang berpengetahuan, sehingga kalau ada kekeliruan, kalau ada kesalahan masih bisa diperbaiki. Masih bisa diperbaiki. Nah, itulah nasihat. Nasihat untuk para pemimpin umat Islam. Ini tahun 2023, tahun politik Bapak Ibu. Nek tahun politik biasanya apa-apa mengko dadi komoditas politik. Nek mboten ngati-hati, ajaran agama ya dadi komoditas politik. Nah, politik itu kan dalam rangka mencari pemimpin. Lah pemimpin kuwi kudune cetha nggawa agamane. Bahwa agama itu menjadi nasihat bagi para pemimpin umat Islam. Ojo nganti pemimpin niku mboten gadah panduan agama yang benar. Dia tidak harus ahli agama. Pemimpin itu tidak harus kiai. Malah kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan. Tapi pemimpin ini orang yang mau dinasihati kiai. Orang yang mau dinasihati ulama. Dan ulama itu wajib independen. Maka ulama ora kena disogok. Nek disogok kuwi potensi tidak independen. Nah, jadi ini kan harus saling menguatkan. Saling menguatkan. Simbiosisme harus simbiosis mutualisme. Jadi negara sing apik niku negara sing pemimpine kuwi kena dikandani. Ulamae gelem ngandani. Lah nek ulamae mboten gelem ngandani, pemimpine mboten gelem dikandani, tunggu aja kehancurannya. Nah, makanya agama ini masuk dalam sini. Jadi yang dimaksud agama itu tidak melarang berpolitik, maksudnya adalah bagaimana orang yang punya kekuasaan, orang yang punya kepemimpinan itu ruhnya dimasuki dengan ruh Islami. Substansinya adalah Islami. Karena konsep wong Islam, konsep agama Islam itu bisa diterapkan untuk zaman mulai zaman batu sampai zaman ultramodern ke depan. Padha wae. Nah, itu agama adalah nasihat bagi pemimpin. Pemimpin Bapak Ibu. Atau masuk yang paling berat adalah ketika seseorang memegang jabatan. Begitu memegang jabatan, jebule jabatan kui enak. Nah, bal enak akhirnya lali segalanya. Lupa segalanya. Orang yang memegang jabatan dan tidak tahu diri. Nah, terakhir Bapak Ibu, nasihat untuk siapa agama ini? Untuk umumnya orang Islam, ya untuk kita semua.
Jadi jadikan agama itu sebagai nasihat bagi kita, sebagai panduan untuk hidup. Kula jenengan iki mboten pejabat, mboten wong sugih, mboten wong terkenal, wong biasa-biasa wae, wong awam. Wong awam niku panduane napa? Agama. Sekarang banyak tawaran panduan Bapak Ibu. Nggih. Jadi sekarang itu kan ada filsafat kuno ya, filsafate Sokrates, filsafate Aristoteles, itu sudah mulai digandrungi anak-anak muda. Nggih, digandrungi anak-anak muda. Karena katanya mereka itu punya konsep hidup yang membuat mereka jadi bahagia. Ya, itu ada kebangkitan filsafat Yunani kuno. Ini sudah mulai nampak. Napa? Melihat ini, wah kabeh kaya ngene, gak cetha kabeh. Dadi wong miskin yo bahagia, dadi wong sugih yo bahagia. Wong miskin yo rata-rata kok do mboten sabaran, mboten trima, mboten ridho kalih putusane Gusti Allah. Sing sugih-sugih do pelit, sing sugih-sugih do sombong, sing sugih-sugih do ngene. Lah kok loro-lorone kok ora patek cetha. Nah, ada yang menyalahkan kapitalisme lalu pengen jadi sosialis. Ana sing ora kapitalis, ora sosialis golek ukara anyar. Kan macam-macam niki. Jadi konsep berpikir banyak sekali. Pun kula jenengan nek dadi wong Islam rasa aneh-aneh. Udah agama itu nasihat untuk Anda. Jenengan meh dadi sapa? Dadi wong tua, ana nasihate. Ada panduannya dalam agama. Jenengan mau jadi pemimpin, ana contone. Nabi Sulaiman kuwi pemimpin, Nabi Daud kuwi pemimpin, Nabi Muhammad kuwi pemimpin. Jenengan meh dadi wong miskin, ana contone. Nabi Isa kuwi wong miskin. Ada, contohnya ada semua. Terus kemudian jadi orang yang tidak terhormat di kampungnya. Ada, siapa? Nabi Ayub. Lolonen, tidak ada yang menghormati, malah diusir, tekan pinggir kampung barang. Tapi beliau itu kan punya sifat dasarnya, agama jadi panduan. Lah detik ini kan tidak. Kemarin saya juga ditanya, Pak Ustadz, dongake anake kula pacaran karo wong Kristen. Kula kandhani, wah kuwi dikandhani sing tenan, Pak, ngono. Nggih, Pak. Pun kula kandhani tapi ketoke rada angel. Lah ini bahaya ini. Kenapa bisa pacaran sama anak Kristen? Saya tanya begitu. Oh, biasa cah nom sakniki to, Pak Ustadz. Lho ya mboten saged ngoten. Berarti cara berpikirnya keliru. Dia menganggap agama itu bukan way of life. Bukan jalan hidup, tapi agama itu status KTP. Lah itu yang masalah. Masalah Bapak Ibu, agama kuwi mung digawe status. Agama itu hanya sholat. Ya sholat ora apa-apa, sing sholate sregep bojone Kristen kan ora apa-apa. Lho piye to kula ngoten? Ndak boleh begini ini. Ndak boleh. Lah, kula takoni berikutnya. Lah kok iso kena. Lah pantesan kuliahe ning ngene Sugiyo Pranoto. Lho, lah jenengan dadi wong tua ya salah. Lah wong kuliah ning Unika kok. Makanya kan kadang sesuatu itu kan berawal dari masa lalu toh Bapak Ibu. Masa lalu. Siji meneh aneh. Pak Ustadz, garwane kula niku sekolah S2 ning UKSW piye, Pak? Ya jangan. Lah kula kandhani gelem Pak. Ya wis kandhani gelem ya piye meneh. Apologinya jawabannya ngeten. Itu walaupun universitas Katolik, tapi rata-rata orang Islam. Lho sampean kuali, kok wong Islam iso do niki ngopo kan ngono. Lah kan enggak apa-apa, Pak. Ya enggak apa-apa, muamalah itu enggak apa-apa, tapi coba dicek. Nah, tenan. Pas wisuda jam 5:30. Wisuda 5:30 sore piye, Jal? Salate piye? Ujian skripsi niku jam 5. Dadi nek gawe acara senengane sing tanggung-tanggung wong ben ora salat ngono lho maksudnya.
Nah itu karena agama tidak dijadikan sebagai nasihat. Kalau agama dijadikan sebagai nasihat kan tidak begitu. Emang tidak ada universitas lain yang lebih baik. Kula takoni to, lah wong takon kula balik kula takoni. Lah kok iso jenengan ngoten kondone kancane do ning kono. Lah terus kuliah apa? S2. Wis tuwa apa isih nom? Wis tuwa. Halah kuliah golek jasa wae kok kula ngoten. Jenengan niku kuliah golek ijazah to wis tuwa umure 55 ngapain? Golek ilmu kan ning kono panggonane. Iku mun golek tambahan jeneng kan ngono. Tambahan jeneng ben entuk jenang kan ngono to maksudnya. Nah kan nek jenenge ana kan engko entuke jenang kan jeneng kalau jenang menungso niku kan ya golekane mung kaya ngono tok. Mbok yo nasihat itu betul-betul dibaktikan. Orang fakir, orang miskin senengane ngelek-elek wong sugih. Kondone ngene, kondone ngono. Lah kuwi juga tidak menganggap agama sebagai nasihat. Nggih, terus Bapak Ibu, agama itu nasihat ya. Tapi untuk yang Allah, untuk kitab itu beda maknanya. Lah untuk Rasul, untuk pemimpin umat Islam dan untuk kita sebagai orang awamnya orang Islam itu kurang lebih maknanya nasihat itu sebagai pitutur, sebagai panduan bagi kita semua. Mari kita berupaya untuk menjadikan agama sebagai panduan. Jangan kita dipandu yang lain. Nggih, wong kula jenengan mesti manut kok. Menungso niku follower kok, pengikut. Tinggal yang diikuti siapa. Mulane iklane meal ya, meal kan how can you go? Napa niku? How long can you go? Sing biyen niku lho. Pokoke wong niku senengane manut. Senengane manut. Nggih. Ngoten Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken berkaitan dengan hadis nomor 7. Berikutnya kita lanjut dengan tanya jawab.